bukanlah akhir. Ku coba lagi terus berlatih. Dengan sabar dan keyakinan aku melangkah raih impian. Tak sendiri, ada yang mendukung. Orang tua dan teman tersenyum. Mereka percaya aku pun bisa. Dengan usaha impian tiba. Bangkit lagi, jangan menyerah. Hari esok penuh berkah. Melangkah kecil sambil kita bawa berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk arisan kali ini kita kedatangan tamu ibu dari masih satu RW juga, RW 8. Kebetulan beliau ini beberapa ada yang Bu RT juga. Ini bukan dari Bu RT 4 ya. Jadi kalau ke seberang atau berpapasan kebetulan ketemu di jalan, mungkin jadinya bisa tahu kalau ini Bu RT 4, Pak Ahmad nama RW-nya. Ada juga ya kebetulan yang lain-lainnya mungkin ya pejabat lingkungan RW lah gitu, kayaknya Boyen Bu RT 5. Boyen mewakili Bu RT 5 ya. Nah, untuk kali ini ada sedikit pakai mic spesial. Pakai mic aja mana biasa. Aduh, mic-nya ketinggalan. Biasanya enggak pakai mic. Kita kan udah tahu alurnya ya. Bukaan, doa, makan, ngobrol, kocok, mobil topik Walidaya. Nah, untuk kali ini ada sedikit tahu ya. Sebetulnya saya juga sedikit banyak tahu karena dulu kan di rumah sakit juga ada sampah yang dipilih-pilih, sampah medis, non medis, organik dan organik gitu, sampah kering atau sampah basah. Nah, mungkin ini lebih jelasnya nanti akan dijelaskan sama Bu Ken selaku ketua dari Asosiasi Bank Sampah RW 8 mewakili gitu. Jadi nanti gimana runutannya, gimana kegiatannya atau gimana prosedurnya nanti dijelasin sama Bu Ken kurang lebihnya. Untuk tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu Kiki dan juga Ibu-ibu semuanya atas kesempatan dan waktunya. Sebenarnya perkenalkan, saya Ken Andari, saya menjadi ketua koalisi sampah, namanya Koalisi Peduli Sampah sebenarnya. Ini memang yang awalnya menginisiasi adalah dari RT 4. Tapi kemudian banyak anggapan bahwa ini punya bank sampahnya RT 4, itu benar-benar keliru sebenarnya. Sebenarnya kita sangat terbuka untuk menerima dan mengelola sampah yang bisa didaur ulang dari ibu-ibu seluruh RW 8 dan mungkin juga pihak-pihak lain yang mau bekerja sama untuk kita kelola sampahnya, silakan. Kemudian ini ya, pilah sampah, kosongkan TPS. Jadi TPS ini bukan tempat pemungutan suara ya, kita bukan menggiring opini, bukan ya. Ini yang sudah kita lakukan, jadi kurang lebih dari mulai Januari kita sudah berjalan 7 bulan lebih. Ini di pendopo di depan rumah saya. Saya putrinya Pak Haji Mamang. Kalau yang belum kenal ya mungkin ya, di RT 4 Kemuning 2. Jadi biasanya aktivitas di sini. Kita menggunakan alat-alat yang seadanya, bahkan timbangan juga timbangan posyandu, timbangan bayi yang ganteng itu. Next, Mbak. Nah, sebelumnya kita mari samakan persepsi dulu. Apa itu sampah? Sampah itu adalah sisa konsumsi. Misalnya proses konsumsi kan kita minum dari air mineral, misalnya air yang kita minum, sisanya botolnya dan juga tutupnya ini kan jadikan sisa kan, yang biasanya kita
kita buang begitu saja ke tempat sampah. Ya boleh Bu, masuk aja Bu, biar kelihatan. Iya. Makan kan kulitnya, nah itu kan juga jadi sampah juga kan sebenarnya, sampah organik. Nah, mari kita mengubah paradigma. Kalau daur ulang itu sebenarnya mengubah paradigma. Yang tadinya terbuang-buang seperti ini, nah, botol plastik tutupnya dan sebagainya itu terbuang dan mengotori. Dan dari Mang Jangkung langsung, dia tuh setiap harinya membawa sampah sebanyak 800 kilogram sehari gitu ya. Jadi itu dari RW 8 aja kata Mang Jangkung ya, belum bukan RW lain. Jadi itu sangat banyak ya ibu-ibu. Bahkan setahu saya ada analogi gini, setiap hari warga Jakarta itu sebenarnya bisa membangun setiap bulan warga Jakarta itu bisa membangun satu candi Borobudur yang terdiri dari sampah. Artinya terus-menerus bertambah, dan ini skemanya linear ya sekarang ini. Jadi dari sumber, terus habis itu kita tumpuk di tempat sampah sementara, habis itu diangkut, pokoknya hilang aja ya dari pandangan kita, dari rumah kita. Habis itu hilang nggak sampahnya? Ya enggak, diangkut ke tempat lain gitu aja terus. Yang tambah penuh adalah apanya? TPS atau tempat TPA-nya yang akan semakin penuh yang menjadi gunung-gunung baru, gunung-gunung sampah. Jadi di Indonesia tuh setiap tahunnya melahirkan banyak gunung-gunung baru ya, yaitu gunung sampah. Candi manajemen sampah di Indonesia yang ternyata ini sebagian besar 69% ini masih dibuang begitu aja, dicampur aduk, dibuang begitu aja ke TPS. Hanya sedikit sekali yang dikomposkan, terus hanya 10%-nya dikubur, 5%-nya dibakar, dan sisanya masih tidak terkelola. Jadi sayang banget sebenarnya. Sementara nah ini kita tahu ya, waktu itu TPS Rawakucing, aku inget banget waktu itu kirain mendung ya selama berhari-hari, nggak taunya itu bukan mendung tapi asap dari Rawakucing gitu. Itu kan kita merasa, saya juga ingat selama beberapa lama anak-anak saya tuh batuk-batuk gitu ya, karena setiap buka jendela pagi-pagi itu yang kita hirup adalah bau gitu, padahal Rawakucing tuh jauh gitu, segitu berbahayanya. Dan Rawakucing kalau TPS kebakaran, TPA kebakaran itu nggak mungkin 1-2 hari, bisa berminggu-minggu dipadamkannya. Dan dalam selama 2023 ada 35 Bu, 35 tempat sampah akhir yang gede-gede gini, gunungan-gunungan gini yang terbakar di Indonesia. Berikutnya, nah ini Bu jenis-jenis sampah ya. Pertama organik. Kalau organik dikomposkan, ibu-ibu ada yang sudah mengompos nggak? Atau minimal sampah dapurnya dikubur di dalam pot masing-masing atau di dalam tanah gitu? Ada nggak? Boleh Bu, nanti saya kasih ini. Ada Bu? Untuk organik belum? Jadi biasanya dibuang aja gitu ya? Oke. Jadi harusnya memang organik itu dikomposkan. Kemudian yang kedua, ada yang bernilai daur ulang, yaitu dibawa ke bank sampah. Ada yang tahu yang bernilai daur ulang tuh misalnya apa saja? Apa Bu? Plastik, betul. Plastik ada itu ya, misalnya gelas-gelas ya. Terus kardus, betul. Nah yang satu lagi juga ibu-ibu jangan lupa minyak jelantah. Itu ternyata di kami itu nilai ekonomisnya masih lumayan. Nah kemudian sampah residu. Nah ini kita lihat ada puntung rokok, tisu, kantong plastik, popok, terus juga nah ini sampah kain ya, baju-baju kita yang kita udah bosen atau kita udah bolong-bolong, spray yang udah bolong, itu sebenarnya banyak banget sampahnya. Nah semua ini namanya jatuhnya sampah residu karena nggak bernilai Bu. Dia nggak bisa didaur ulang, susah daur ulangnya. Jadi lebih baik tidak bisa dikomposkan juga. Jadi lebih baik ditolak atau dikurangi. Kemudian yang ketiga sampah B3 atau elektronik, dan elektronik harus dikelola secara khusus oleh petugas. Next. Koalisi sampah, nah ini koalisi peduli sampah. Yang kita lakukan sebenarnya 3. Yang pertama kita edukasi, kayak seperti ini ya. Kemudian yang kedua ekonomi sirkular. Ekonomi tadi kan lurus sih Bu ya, apa sih linear ya. Jadi dari kita konsumsi terus ada sisanya sampah, terus menuhin TPA, terus kita beli lagi ada sampah, menuhin TPA, gitu aja terus. Jadi yang akan penuh tuh TPA-nya. Tapi ekonomi sirkular itu berarti apa yang kita konsumsi kita balikin lagi, kita putar lagi.
habis ada sisa sampah plastik didaur ulang, maka dia akan menjadi biji plastik misalnya gitu. Dari sisa apa sih namanya kulit semangka dikomposkan, dia bijinya akan tumbuh lagi menjadi semangka baru. Nah itu kan namanya kan berputar ya, jadi nggak habis gitu. Jadi namanya ekonomi sirkular. Kemudian yang ketiga, warga berdaya. Ini kita bertanggung jawab atas sampah kita sendiri. Next. Nah ini Bu, pilah sampah. Jadi ini ya yang kita lakukan, kita bekerja sama dengan di sini di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Jadi kita sampai saat ini belum pakai. Kita taruh sebelah sini, kalau di Jepang tutupnya kita pisahin sebelah sini, labelnya kita masukin sebelah sini, terus si botol plastiknya kita masukin sebelah sini. Begitu juga kalau gelas, ada sedotan kita masukin sebelah sini, terus tutupnya kita masukin sebelah sini. Nah kayak gitu, ribet Bu, ribet. Tapi itu adalah bentuk tanggung jawab ya. Terus yang kedua, bersihkan, tidak ada sisa makanan atau minuman. Kemudian bawa ke bank sampah. Terus tempatkan pada karung bersih. Petugas akan bantu mengangkut sampah terpilah. Nah ini karena kan emang kalau di RT 4 selama ini bank sampahnya alhamdulillah berjalan karena deket ya. Nah kita mikirin buat ibu-ibu dan warga yang di sini gitu ya. Kalau mau mengangkut itu gimana? Nah itu insya Allah akan dikerjasamakan dengan petugas gitu. Termasuk juga Mang Diro dan Mang Jangkung udah kita komunikasikan. Kemudian nanti ibu-ibu akan mendapatkan buku tabungan. Jadi buku tabungannya simpel aja sih Bu ya sebenarnya. Kayak gini nanti kalau ibu-ibu terdaftar ya, mendaftar jadi nasabah akan mendapatkan seperti ini yang akan kita pindahkan ke database kita. Baru setelah semuanya terkumpul diangkut oleh bank sampah induk Kota Tangerang. Jadi kita belum pakai pengepul ya Bu ya, kan kalau pengepul kan suka ada harga yang beda-beda. Kalau kita masih sampai saat ini masih resmi dari Kota Tangerang. Nah ini skema kerjanya. Yang pertama, harga sampahnya itu kan sudah dari BSI ya, Bank Sampah Induk Kota Tangerang. Kita terbuka. Nah skema bagi hasilnya seperti ini Bu-ibu. Setahu saya sih ini skema bagi hasil yang paling besar ya untuk nasabah. Jadi di tempat-tempat lain ada yang 50% untuk nasabah, 50% untuk bank sampah. Ada juga yang nasabahnya cuma dapat 30%, 70%-nya buat bank sampah. Tapi di kita kayaknya paling gede sih di sini yang saya tahu saya. Jadi 70% itu balik lagi ke nasabah. Di kita pengelolaan itu cuma ngambil 30%-nya aja. Nah kemudian menjadi nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi. Di dalam grup tersebut nasabah akan bisa bertanya. Jadi kita ada bot AI, bot AI apa sih, artificial intelligence. Jadi dia bisa ngejawab apa yang ibu tanya. Misalnya dicolek gitu ya, admin kita namanya Kakak Pila. Jadi nanti ada di grup tersebut. Berapa saldo saya sekarang, dia bisa jawab. Bagaimana cara memilah, dia bisa jawab. Bagaimana cara mengompos, dia bisa jawab. Itu dari AI kita ya. Nah ini ya, seperti ini bukan buku ya, kartu setornya. Nah ini beberapa harga dari resmi ya dari Bank Sampah Induk Kota Tangerang. Nah ini minyak jelantah ini ya. Jadi dari kita terbuka ya Bu ya, kita fair-fairan aja di sini. Minyak jelantah 8.000, berarti kalau 30%-nya itu 2.400 sama 5.600-nya. 2.400 itu buat ke bank sampah, sisanya balik lagi ke nasabah. Nah gitu. Jadi itu sebenarnya lumayan banget. Tetapi kalau di kita, makanya ada penawaran 1 liter minyak jelantah, 3 liter minyak jelantah bisa ditukar 1 minyak baru. Nah ini ibu-ibu pada seneng banget berbondong-bondong bawa minyak jelantah gitu, karena minyak jelantah itu luar biasa Bu, dia sangat merusak lingkungan kalau kita buang sembarangan ya, ke tanah dia merusak, ke air dia merusak. Kalau kita buangnya ke orang yang tidak tepat, itu juga bisa diputihkan lagi, jadinya dipergunakan secara tidak baik ya. Alhamdulillah kita menemukan pengepul yang memang digunakan untuk ekspor ke Korea dan Jepang yang masih permintaan tinggi minyak jelantah kita gitu, minyak sawit kan ya. Jadi
Indonesia kan produsen minyak sawitnya paling banyak ya, gitu. Jadi mereka membutuhkan itu. Jadi mereka bersedia beli dengan harga segitu. Kemudian ya next. Nah ini Bu dari bulan Januari ya kita kan. Iya. Bulan Januari sampai September kita sudah menyelamatkan hampir 2 ton Bu sampah yang jadi ini dari jumlah nasabah kita yang belum nyampe 34 baru 34. Oh iya baru 34 orang. Dari 34 orang doang kita segini Bu. 2 ton sampah kita selamatkan dari TPS. Jadi itu banyak banget loh Ibu-ibu. Apalagi kalau kita semuanya semakin banyak semakin banyak yang bergabung ya. Nah ini tuh Ibu-ibu bisa lihat sendiri banyak banget minyak jelantah ya Ibu-ibu. Ternyata kalau sendiri mungkin nggak ada apa-apanya, tapi ternyata kalau dikumpulin Bu-ibu, ini paling banyak kita setorkan minyak jelantah itu. Kemudian yang kedua kardus juga itu ternyata banyak banget yang jualan-jualan, yang punya warung-warung setor ke kita itu sekali bisa 10 kilo kardus. Ya jadi terus ini juga kertas dan buku. Nah ini kemarin saya dapat banyak banget dari anak-anak bulan bulan Agustus yang menaikkan kelas tuh, itu udah setorin semuanya yang mereka buku-buku sekolah mereka. Itu bisa Bu, bersihkan Bu rumahnya Bu dari benda-benda kayak gitu. Jadi kita menampung gitu. Jadi ini kita saling membantu ya Ibu-ibu ya. Kalau Ibu-ibu punya barang-barang apa sih buku anak-anak gitu kan ya, menuhin aja gitu ya. Udah hempaskan Bu, hempaskan keluar, insya Allah akan kita salurkan. Jadi 2 ton ya Ibu. Nah ini juga tuh, ini nasabah kita ya 34 orang. Ini ada Mang Diro petugas pengangkut sampah kita. Beliau juga alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Jadi jangan ada anggapan bahwa ini mah mematikan kan Mang Diro, Mang Jagung kan suka ngumpulin sendiri. Nah insya Allah kita kedepannya malah akan mengajak mereka bekerja sama gitu, supaya pengangkutan sampah itu lebih teratur. Karena gini loh Ibu-ibu, sebenarnya berbahaya juga loh membuang sampah secara sembarangan. Misalnya kita ada piring pecah, terus banyak loh yang masih buang piring pecah begitu aja ke tempat sampah. Nah kayak gitu yang bakalan kena siapa? Tukang sampah, petugas pengangkut sampahnya gitu. Jadi itu kasihan banget kalau kayak gitu. Nah juga besi-besi itu kalau misalnya kita buang aja begitu ke tempat sampah, itu akan membahayakan petugas pengangkut dan juga pemulung. Jadi kalau dikelola secara benar, dipilah, yang penting itu dipilah, itu malah tidak berbahaya. Nah ini ya saldo bank sampah kita, dikit lah, iseng-iseng gitu. Next. Nah ini Bu, Ibu boleh ditanya, boleh dicatat penimbangan berikutnya ada di pekan depan Bu. Hari Sabtu 12 Oktober biasanya kita standby dari pagi, dari jam 8, jam 9 itulah sampai jam 11. Nah ini ya Ibu-ibu, kita juga harus, yang sangat saya tekankan itu adalah edukasi ke anak-anak Bu. Jadi saya malah berharapnya bukan ibu-ibu lagi yang repot-repot, anak-anak bocil-bocil tau nggak, yang menganggap kegiatan ini tuh having fun gitu, buat mereka kumpul sama anak-anak sama teman-temannya, misahin antara label dengan botol, dengan tutup botolnya gitu. Itu menjadi kegiatan mereka yang menyenangkan. Terus dibantu ngangkut, tadi juga dibantu nuangin jelantah ke jerigen gitu. Itu sebenarnya edukasi Bu buat mereka. Jadi edukasi bahwa semua orang tuh harus bertanggung jawab sama sampahnya sendiri. Mengebuang begitu aja kan sebenarnya perilaku tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita memilah dan kita berusaha untuk mendaur ulang, itu sebenarnya perilaku bertanggung jawab, dan itu adalah pendidikan karakter buat anak-anak kita. Oke, next berikutnya. Ini lingkup kerja kita ya. Yang pertama, jadi ibu-ibu bisa konsultasi sama kita, Koalisi Peduli Sampah. Pertama soal organik. Salah satu contohnya di sekolah anak saya di Al Amanah, itu kan yang di Grand Duta belakang itu naik ya. Jadi dia tuh kan sekolahnya makan buah setiap hari, makannya juga dimasakin di sekolah. Jadi sampah sisa makanannya itu banyak banget. Nah itu kita kelola Bu, sampai sekarang mereka kayaknya mulai punya kebun gitu. Jadi ini yang kita lakukan. Terus anorganik seperti ini, tutup botol. Kan kalau tadi kan nggak enak ya ngeliatnya kalau berantakan, tapi kalau udah tutup botol udah kayak terpisah-pisah kayak gini kan cakep ya. Jadi enak gitu ngeliatnya dan bersih. Dan juga yang ini bernilai daur ulang.
ini kardus gitu ya, jelantah kardus itu alhamdulillah banyak banget gitu. Jadi marilah ibu-ibu kita bergabung gitu bersama-sama. Mungkin kalau selama ini sendiri-sendiri gitu ya, kayak memiliki keresahan sendiri, aduh sampah saya banyak banget, aduh buang ini kemana ya, aduh buang ini kemana. Nah ini kita mencari teman-teman yang memiliki keresahan yang sama gitu. Kayak misalnya saya juga baru tahu gitu bahwa ternyata di sini Pak Daniel sendiri sudah mengelola maggot gitu di rumahnya, dengan mengelola sampah organik dengan menggunakan maggot atau belatung, Bu. Jadi sampah organik itu ternyata cepat banget hilangnya kalau dimakanin sama belatung. Itu sebenarnya saya pengen tahu, udah lama saya pengen cari tahu, tapi ternyata saya baru tahu Pak Daniel sudah memulai gitu. Jadi saya kita merasa punya teman, ayolah kita kumpulin. Saya pengen berkebun, hayu ada temennya. Saya pengen tahu maggot, ada temennya. Saya pengen ini kelola minyak jelantah nih kan, bisa jadi sabun Bu, bisa jadi lilin, bisa jadi banyak sih sebenarnya minyak jelantah itu. Gimana ya caranya? Nah gitu lah. Jadi kita tuh intinya berkoalisi di sini tuh artinya kita saling mencari teman lah gitu ya. Udah sih itu aja. Terakhir kan ada di sini. Nah ini agenda berikutnya, kalau ibu-ibu berminat tahu tentang kompos, mengelola sampah organik ataupun berkebun, itu insya Allah kita juga siap untuk memberikan edukasi dan memfasilitasi gitu ya. Tapi untuk saat ini cukup di situ aja. Mungkin nanti saya akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu kalau yang mau tahu. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ternyata tambah ke sini yang muda-muda itu semakin kreatif. Ini jadi yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, karena itu tadi ibu pribadi ya, kalau di sekolah mah tertib dulu, kalau masih kerja ya kan tahu murah ya, terkesan aku lupa berapa deh belinda kaca itu, cuma dia kan berat, jadi sekalinya itu bisa banyak sih gitu, sekalinya bawa itu bisa banyak kan. Ada yang botol saus, botol sirup gitu-gitu ibu-ibu biasanya punya gitu, itu sih. Iya, jadi sebaiknya dipilah-pilah. Ini beberapa jenis sampah nih ya Bu Ibu. Jadi aku mau tunjukin, jadi ini sampah ya, plastik, botol plastik itu biasanya diginiin dulu Bu. Jadi labelnya dilepas, tutupnya bisa, karena tutupnya itu harga sendiri. Misalnya Ibu dapat ini setengah kilo, tutupnya beda lagi gitu, sekilo. Nah itu beda lagi harganya. Kalau ibu-ibu diubruk-ubrukin misalnya, disatuin semuanya, itu ibu akan mendapatkan harga terendah, namanya emberan atau boncos. Itu murah banget karena belum dipisah-pisah, belum rapi, belum terpisah-pisah gitu. Tapi kalau ibu-ibu udah pisah-pisahin kayak gini nih, misalnya tutupnya masuk sini gitu ya, misalnya tutupnya tuh gitu, terus ini sampahnya masuk sini gitu, terus ini ada sampah masuk sini gitu kan, sampah botol. Nah ini kaleng kan, kaleng beda lagi ke sebelahnya. Ini saya bersekat ya Bu ya, kantongnya sudah bersekat. Ceritanya ini apa namanya? Nah kalau ini juga nih, ini biasanya ini harus dibersihkan dulu ya ini ya, plastiknya. Jadi kita tuh punya sampah tuh rapi Bu. Baik lagi ke depannya buat kita semua, dan semoga nih kan kita kan mau pemilihan umum wali kota ya. Semoga jadi bahan pertimbangan juga. Ya saya juga udah pernah lihat sih beberapa perumahan juga kan udah ada sampah kuning, hijau, merah untuk membedakan organik dan organik sama. Ya mungkin nanti ada lagi yang mengelolanya gitu. Cuma sebagian perumahan tuh sudah ada tuh tempat sampahnya sendiri-sendiri untuk membedakan. Kayak rumah sakit lah, mungkin sering ada yang buang balik rumah sakit kan udah ada tuh yang sampah warna hijau, warna merah, warna kuning gitu untuk membedakan medis non medis gitu. Ya mudah-mudahan nanti biar difasilitasi jadi